Pertama, berperan melakukan screening, melakukan filter terhadap apa yang kita kerjakan bersama-sama, entah bagiannya itu apapun ya. Kalau menurut saya, siapapun dapat melakukan screening. Screening itu ya kalau di kami banyak gitu kan, misalnya ya melihat apa namanya, naskah, ngecek title dan semua itu screening, dan nanti akan kami jelaskan di bawah. Kira-kira seperti itu ya. Critical Eleven. Berikutnya, slide selanjutnya ini adalah sebuah contoh penelitian. Ini bukan penelitian saya, tapi kebetulan saya pernah diminta untuk mengolah penelitian tentang media. Ini tepatnya saatnya Prabowo dan Jokowi memperebutkan kursi presiden gitu ya teman-teman. Nah, kira-kira seperti ini. Ini kebetulan media yang diteliti adalah media online. Nah, kira-kira seperti ini. Jadi banyak aspek yang diteliti dari sebuah produksi produksi konten tersebut. Misalnya ya bisa saja yang diwawancara itu siapa, narasumbernya, apa politisi, kandidat, tim sukses dan yang lain. Tapi ini masih surface ya. Kemudian juga dilihat metode peliputannya. Apakah wartawan menghindari sebuah event, apakah dilakukan konfirmasi lewat telepon, apakah dari konferensi pers gitu ya, apa juga dari FGD itu bisa juga. Jadi banyak aspek dalam langkah-langkah membuat konten berita ini kemudian diteliti di luar sana, gitu kan. Kemudian berikutnya adalah upaya verifikasi, ini yang vital. Jadi upaya verifikasi, apakah dia mengecek informasi yang sudah disampaikan, apakah dia bagaimana metode verifikasinya, apakah menelpon, kemudian apakah melalui percakapan di media sosial gitu kan, dan apakah mengutip suara pers gitu kan. Jadi sangat banyak hal-hal yang diulik atau dikulitin ketika orang meneliti sebuah konten media gitu ya. Ini juga masih, jadi apakah kemudian berita yang dipublish itu memperkaya diskusi publik ataukah dia berdampak bagi kehidupan warga gitu. Dan by the way, ini adalah penelitian yang ringan sebenarnya. Ini disebut penelitian kuantitatif sebenarnya. Jadi tujuannya dia itu untuk membuat sampling medianya di jumlah besar. Yang saya kerjakan ini kebetulan ada 2000 sampai 3000 headline gitu ya. 2000 sampai 3000 judul berita itu disampling, kemudian dikasih skor dari parameter yang ini. Makanya ada di belakangnya juga ada dapat nilai berapa gitu. Ini tujuannya untuk mengeneralisasi aja. Jadi nanti kesimpulan yang keluar dari penelitian ini adalah bahwa 70% media online itu tidak melakukan verifikasi dan tidak melakukan fact cek fakta gitu ya. Oleh karena itu sangat banyak yang terjebak di dalam hoax gitu ya. Ini baru penelitian yang menguliti bagian luarnya aja. Penelitian yang lain yang lebih dalam bisa aja, misalnya analisis wacana atau analisis teks itu dikulitin lagi, ditelanjangi lagi apa isi teksnya di situ, mana apa yang sebenarnya pengen disampaikan melihat bagian bawah gunung es di lautan gitu ya. Apa yang pesan, apa yang tak tampak, itu diteliti semua sampai menemukan ini media ini ideologinya apa, kan ideologi medianya itu apa. Kalau kita lihat misalnya FPI diberitakan oleh Republika dan sama Kompas itu tentang beda. Kenapa satunya narasumbernya dipilih yang kiri aja, yang satunya yang kanan? Kira-kira seperti itu ya. Nanti akan ketemu ideologi medianya dan lain-lain. Nah, slide berikutnya ini adalah flowchart ya, sebenarnya workflow dari dari produksi berita itu sendiri. Jadi sebuah story berawal dari reporter atau koresponden itu dibuat dan semua dimasukkan melalui satu pintu gatekeeping, yang punya fungsi gatekeeping, walaupun gatekeeping pun enggak hanya di raw aja ya. Saya kira produser juga melakukan gatekeeping,
namanya IP juga, produsernya juga. Tapi saya lihat The Row di sini melakukan fungsi yang paling utama. Ujung tombaknya gatekeeping ada di Row kan, kalau dilihat dari struktur ini ya. Kemudian setelah story masuk The Row, kemudian dia di approve, dia akan masuk folder script approval ya kalau di editor. Kemudian oleh teman-teman produser ini bisa jadi menu, diambil yang mana aja yang akan digunakan untuk mengisi runtime. Nah, kira-kira begitu ya. Nah, dari sini kemudian timbul pertanyaan, ini kan semua lewat The Row. Apakah ada materi yang nggak melewati gatekeeping The Row? Saya jawab yes, ada. Nah, sampai di sini teman-teman mulai tahu ya kira-kira ini arahnya kemana gitu ya. Arah celahnya kemana, saya kira mulai kelihatan dengan clue ini. Nah, materi saya dari awal sampai sini tadi anggap aja sebuah teaser gitu ya, yang akan saya hubungkan secara tidak langsung dengan slide berikutnya. Anggap aja ini fade out dulu, kemudian saya fade in kepada fungsi-fungsi editor. Tapi nanti saya akan menjaganya di tengah ini, tetap akan menjaga pada koridor yang berhubungan dengan kerjaan kita sehari-hari ya. Jadi fade out dulu sejenak, baru kita masuk ke sini. Nanti akan tampak apa itu hubungannya ya. Jadi kami adalah editor, tugas kami adalah tentu saja merangkai gambar, menyusun sesuai dengan cerita apa yang ingin teman-teman produser dan koresponden dan reporter ceritakan gitu ya, dengan detail-detail mungkin yang lebih show-nya lebih custom ya. Kalau kita lihat daily dengan museum itu beda gitu kan, bagian mana yang perlu ditonjolkan dan lain-lain. Nah, kira-kira seperti itu. Tapi kalau boleh saya ringkas, kami melakukan dua fungsi, yaitu fungsi packaging dan screening. Fungsi packaging jelas, fungsi ngemas gitu kan, dari bahannya mentah dikemas menjadi show yang menarik sedemikian rupa, yang bercerita sedemikian rupa, itu ada fungsi packaging. Kira-kira. Kemudian fungsi yang kedua adalah fungsi screening. Jadi ini adalah fungsi yang mungkin dianggap kurang gitu ya, tapi sangat fatal. Silakan teman-teman hubungkan dengan analogi critical eleven tadi gitu, bahwa dari semua bagian dari kita untuk dapat menjadi filter yang bagus agar kualitas tayang kita juga aman gitu ya. Fungsi screening ini hal kecil tapi sangat banyak terjadi gangguan di sini, di meja kami gitu ya, kira-kira teman-teman. Banyak hal yang dapat mendistorsi kerja kami untuk melakukan screening ini. Saya pilih menjadi dua bentuk. Satu adalah load editor yang banyak, itu akan secara otomatis mengurangi fungsi screening kami gitu ya. Dan kedua adalah permasalahan yang ada di jalur sebelum kita. Jadi kami kan ada di pasca produksi, sebuah pintu yang paling belakang untuk kemudian sebelum menuju pre-order studio. Nah, depan-depannya kan ada step mulai dari reporter dan kamera mengambil gambar di lapangan, kemudian masuk The Row, kemudian masuk ke rundown ke produser dan lain-lain. Nah, jika di dalam setiap step itu terjadi sedikit saja permasalahan, kekurangan, ketidaksesuaian, maka itu akan membebani kami kemudian akan diselesaikan di editing gitu ya. Jadi itu akan sangat mengakibatkan kami overwhelming gitu kira-kira. Dan fungsi screening kami juga secara otomatis akan menipis gitu ya. Kami ngejar waktu dulu. Kami melakukan semua di bawah pressure jam tayang gitu ya. Jadi fungsi screening kami yang vital itu sebenarnya itu dapat terganggu karena dua hal tadi, yaitu load yang banyak dan kemudian pekerjaan yang menyisakan PR untuk diakan di editing. Nah, kira-kira seperti itu ya teman-teman. Ini vital
fungsi screening ini vital. Kemudian selanjutnya adalah penggunaan boot. Jadi kami memiliki 7